Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fendi Listiana dengan NIM 20024051013 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Haji Marlia Mukrim, SPD MPD dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagan atau struktur dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, struktur di suatu perusahaan sendiri itu termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena memanfaatkan karyawan atau individu-individu untuk mencapai tujuan untuk keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang merupakan definisi atau pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur perusahaan properti atau yang sering kita dengar yaitu dengan real estate, di mana di sebuah perusahaan pasti tentunya ada yang namanya direktur utama yang merupakan jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu direktur utama membawahi yang namanya legal dan perencanaan, dan tidak hanya legal dan perencanaan, direktur utama juga membawahi 3 departemen, yaitu departemen teknik dan produksi, departemen keuangan, dan departemen marketing dan operasional, di mana di masing-masing departemen ini membawahi beberapa bagian, yaitu yang pertama departemen teknik dan produksi membawahi bagian manajer proyek dan bagian kontraktor. Lalu departemen keuangan membawahi bagian administrasi dan keuangan dan bagian internal audit. Lalu yang departemen ketiga yaitu departemen marketing dan operasional, dia membawahi bagian staff marketing dan bagian HRD. Baik, selanjutnya kita masuk ke direktur utama. Nah, direktur utama itu merupakan jenjang atau jabatan tertinggi di suatu perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu perusahaan. Direktur utama ini dipilih secara langsung oleh para pemegang saham atau biasa yang kita sebut dengan nama CEO. Nah, adapun tugas dari direktur utama yaitu yang pertama, menjalankan perusahaan dan memberikan laporan kepada komisaris serta mempertanggungjawabkannya dalam RUPS. Nah, menjalankan perusahaannya itu harus sesuai dengan visi, misi, dan nilai dari perusahaan itu sendiri, serta memberikan laporan kepada komisaris berupa bagaimana perkembangan dan keadaan yang sedang dialami oleh perusahaan dan mempertanggungjawabkannya nanti dalam rapat umum pemegang saham yang akan diadakan dalam setahun sekali. Lalu tugas yang kedua, memeriksa laporan perencanaan di masing-masing divisi dan memberikan catatan penyempurnaan. Jadi, sebelum laporan perencanaan di ACC, direktur utama akan memeriksa laporan tersebut serta memberikan catatan-catatan penyempurnaan agar tidak ada kesalahan yang terjadi pada laporan sehingga dapat mengganggu jalannya suatu proyek yang akan direncanakan. Lalu ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama perusahaan. Nah, kerjasama tersebut baik kerjasama di perusahaan luar negeri maupun di dalam negeri. Dan yang terakhir, membuat evaluasi berkala dan menyampaikan secara jelas, terbuka dalam rangka memotivasi ke masing-masing divisi. Jadi, biasanya seorang direktur mengadakan rapat di mana rapat tersebut dihadirkan semua departemen beserta bagian-bagiannya, di mana direktur akan mengevaluasi apa-apa saja yang kurang dalam proses penyelesaian tugas dari masing-masing departemen sendiri. Kita masuk legal dan perencanaan. Terdapat 4 tugas utama dari seorang legal dan perencanaan. Yang pertama, melakukan konsultasi ke notaris atau PPAT mengenai legalitas lahan yang akan dijadikan proyek perumahan. Jadi, bagian legal dan perencanaan sebelumnya sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu ke notaris atau PPAT, yaitu penjabat pembuat akta tanah mengenai kelegalitasan tanah yang akan dibangun menjadi sebuah proyek perumahan. Jadi,
Jadi dalam membuat sebuah proyek perumahan, kelegalitasannya itu sudah harus jelas, karena kelegalitasan ini berkepentingan pada peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, membuat rencana anggaran untuk keperluan legalitas serta membuat laporan penggunaan anggaran. Jadi dalam keperluan legalitas juga dibutuhkan anggaran supaya keperluan legalitas ini dapat terlaksana dengan baik. Karena keperluan legalitas ini juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Lalu tugas yang ketiga, membuat perencanaan proyek dengan melibatkan arsitek atau perencana. Jadi arsitek di sini bertugas untuk membuat desain awal atau rancangan awal mengenai suatu bangunan proyek sesuai dengan permintaan dari klien atau dari perusahaan yang menaunginya. Lalu yang terakhir, menyiapkan rencana pengembangan proyek di masa yang akan datang. Jadi proses di bagian legal dan perencanaan ini dia juga mengamati bagaimana dan apa-apa saja proyek yang dapat dijadikan di masa yang akan datang atau yang dibutuhkan oleh konsumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke Departemen Teknik dan Produksi. Terdapat 4 tugas utama dalam Departemen Teknik Produksi. Nah, yang pertama itu melakukan survei pasar. Survei pasar ini berkaitan dengan potensi daya beli dari konsumen terhadap baik itu perumahan, lalu harga jual perumahan, harga material, serta sumber pendukung lainnya. Yang kedua, menyiapkan dan membuat kontrak kerja dengan kontraktor yang baik dan bisa diandalkan. Nah, kontraktor pelaksana yang dipekerjakan ini juga harus terampil dan bisa diandalkan supaya tidak terjadi kesalahan dan kekacauan pada hasil akhir pembangunan nantinya. Lalu yang ketiga, itu membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek pembangunan. Nah, membuat rencana anggaran yang akan digunakan ini untuk operasional proyek juga harus diperhatikan karena pengajuan ini akan diajukan ke bagian atau ke Departemen Keuangan melalui Direktur Operasional. Lalu tugas yang keempat yaitu melakukan pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu mulai dari pengawasan kualitas bahan atau material yang digunakan, lalu pekerjanya, lalu proses pengerjaannya, dan yang paling penting hasil kerja akhir dari proyek ini. Dan selanjutnya kita masuk ke Departemen Keuangan, di mana tugas yang pertama yaitu mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan. Jadi, setiap anggaran yang keluar dan masuk itu dicatat dan dibukukan oleh Departemen Keuangan sebagai bukti bagaimana anggaran dikelola selama proyek sedang berlangsung. Lalu tugas yang kedua, melakukan pemeriksaan validasi, kwitansi ataupun nota-nota yang digunakan dalam pembayaran selama mengerjakan proyek pembangunan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan anggaran dari seluruh divisi. Jadi, semua anggaran yang digunakan oleh semua divisi, mulai dari divisi kelegalitasan tadi sampai ke departemen atau divisi produksi, itu harus jelas serta melalui pengevaluasian oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya, yang tugas terakhir itu melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama. Nah, setelah proses pengevaluasi tadi sudah jelas, Departemen Keuangan akan melaporkan hasil pemeriksaan anggaran kepada Direktur Utama sebagai bukti bahwa anggaran itu sudah terkelola dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Departemen Marketing dan Operasional, di mana terdapat 4 tugas umum dalam departemen ini. Yang pertama, melaksanakan perekrutan staf. Nah, perekrutan staf ini biasanya
serta memberikan kompensasi kepada staf atau karyawannya. Lalu yang kedua, membuat rencana kerja marketing dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Nah, adapun rencana kerja marketingnya itu mulai dari bagaimana konsep yang akan diterapkan serta tujuan dari perusahaan dan siapa saja target dalam pemasarannya sampai ke jenis promosinya. Lalu yang ketiga, membuat rencana anggaran biaya marketing. Nah, rencana anggaran biaya marketing itu juga sangat diperlukan karena dalam membuat marketing atau pemasaran itu anggaran yang digunakan itu juga lumayan besar dan penggunaannya pun juga harus jelas dan terkelola dengan baik. Lalu yang selanjutnya, membuat laporan mingguan dan bulanan yang berisi target, pencapaian, dan evaluasi. Jadi, Departemen Marketing dan Operasional biasanya membuat laporan mingguan serta bulanan untuk atau yang berisi mengenai targetnya, biasanya dipatok berapa dan bagaimana pencapaiannya, serta mengevaluasi apa yang kurang di setiap minggunya ataupun bulanannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai struktur atau bagan dari perusahaan properti. Mungkin sekian, tapi sebelumnya saya ingin mengajak kepada kalian untuk bergabung ke Universitas Cokro Aminoto Palopo atau yang biasa kita kenal dengan Kampus Kuning, di mana impian atau masa depan kita dapat kita raih melalui Universitas Cokro Aminoto Palopo atau Kampus Kuning ini. Mari kita bergabung di keluarga besar Kampus Kuning.